Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianti Rizky Ramadhani, Stambuk 130 2020 0122. Saya akan mempresentasikan hasil summary mata kuliah komputasi paralel. Pengenalan komputasi paralel. Komputasi paralel adalah salah satu teknik komputasi dalam pengolahan data dan eksekusi tugas yang melibatkan pemecahan tugas besar menjadi beberapa tugas kecil yang dapat dijalankan secara bersamaan atau paralel dengan tujuan meningkatkan kinerja dan efisiensi pemrosesan. Teknik komputasi ini memanfaatkan sumber daya komputer yang ada seperti CPU, memori, dan perangkat keras lainnya. Arsitektur komputer. 4 prinsip kerja untuk mengklasifikasikan jumlah instruksi yang berjalan simultan pada komputer, yaitu yang pertama single introduce single data atau SISD, ya, yang kedua itu single introduction multi data atau SIMD, yang ketiga itu multi type introduction single data atau MISD, yang terakhir itu multi multi introduction multi data atau MIMD. Paralel terminologi. Paralel terminologi merujuk pada istilah-istilah yang digunakan dalam konteks pengolahan paralel atau komputasi paralel. Komputasi paralel melibatkan penggunaan beberapa sumber daya komputasi secara bersamaan untuk mempercepat eksekusi tugas-tugas komputasi. Yang pertama itu ada paralelisme, di mana konsep dasar tugas atau instruksi dapat dieksekusi secara bersamaan sehingga meningkatkan kecepatan pemrosesan. Yang kedua yaitu thread, yaitu unit kecil dari proses yang dapat dieksekusi secara paralel. Thread dapat berjalan bersamaan untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya itu adalah proses. Sebuah program atau aplikasi yang berjalan di lingkungan komputasi paralel mungkin terdiri dari beberapa thread. Selanjutnya itu consulting, yaitu kemampuan untuk menangani banyak tugas secara bersamaan, tetapi tidak selalu dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya itu synchronization, proses koordinasikan akses ke sumber daya bersama atau mengatur urutan eksekusi untuk memastikan keakuratan hasil. Selanjutnya itu distributed computing, komputasi yang melibatkan beberapa mesin atau node bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas tertentu. Selanjutnya itu parallel algoritma yang dirancang khusus untuk eksekusi secara efisien pada sistem komputasi paralel. Selanjutnya konsolidasi control, yaitu mekanisme untuk mengatur akses bersama terhadap data dalam lingkungan paralel guna menghindari konflik dan inkoherensi. Selanjutnya itu ada speed up, yaitu ukuran efisiensi dan peningkatan kinerja yang dihasilkan oleh pengguna komputasi paralel dibandingkan dengan komputasi sekuensial. Dan terakhir yaitu scalability, kemampuan sistem untuk menangani peningkatan beban kerja dengan menambahkan sumber daya secara linear atau proporsional. Central Processing Unit, control unit atau unit control bertanggung jawab untuk mengkontrol operasi seluruh CPU dalam koordinasi eksekusi instruksi dalam program. Unit control mengambil instruksi dari memori, mengurai instruksi tersebut, dan memerintahkan komponen-komponen lain dalam CPU untuk melaksanakan instruksi tersebut. Ini juga mengatur aliran instruksi, menjaga urutan eksekusi yang benar, dan mengendalikan aliran data. ALU atau Arithmetic Logic Unit adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika, di mana penjumlahan, pengurangan, pengalihan, pembagian, dan operasi logika AND or NOT pada data. Register. Register adalah lokasi penyimpanan kecil dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara, instruksi, dan alamat memori. Register digunakan untuk menyimpan data yang sedang diolah oleh ALU. Alamat memori yang akan diakses hasil dari operasi ALU.
dan istilah yang sedang dieksekusi. Register adalah lokasi yang sangat cepat untuk menyimpan data yang dibutuhkan oleh CPU. Ukuran kerja komputasi untuk menilai kinerja dari aplikasi paralel dengan membandingkan waktu pelaksanaan dengan unit pemrosesan. Untuk speed up, mengukur beberapa cepat tugas dapat selesai dalam model paralel dibandingkan dengan model serial. Adapun rumusnya yaitu speed up sama dengan waktu pemrosesan serial dibagi waktu pemrosesan paralel. Untuk efisiensi, di mana mengukur beberapa efisiensi paralelisme dalam memanfaatkan sumber daya. Rumus efisiensi yaitu speed up dibagi jumlah prosesor. Efisiensi yang sempurna adalah satu, yang berarti bahwa setiap prosesor digunakan secara efisiensi. Model pemrograman paralel. Desain dasar. Memori digunakan untuk menyimpan instruksi program dan data. Data informasi yang akan digunakan oleh program. Unit pemrosesan pusat atau CPU mendapatkan instruksi dan data dari memori, mengkode instruksi, dan kemudian menjalankan secara berurutan. Share memory. Share memory adalah salah satu model pemrograman paralel di mana beberapa proses atau tugas dapat mengakses dan memanipulasi memori yang sama secara bersamaan dengan tujuan menyediakan komunikasi di antara mereka untuk menghindari salinan yang berlebihan. Distributed memory. Seperti share memory, distributed memory sangat bervariasi, tetapi memiliki karakteristik yang sama. Distributed memory memerlukan jaringan komunikasi untuk menghubungkan memori antar prosesor. Prosesor memiliki memori lokal tersendiri. Alamat memori dalam satu prosesor tidak memetakan ke prosesor lain, sehingga tidak ada konsep ruang alamat global di semua prosesor. Karena setiap prosesor memiliki memori lokal sendiri, ia beroperasi secara independen. Perubahan yang dilakukan pada memori lokal tidak berpengaruh pada memori prosesor lainnya. Oleh karena itu, konsep koherasi change tidak berlaku. Ketika prosesor membutuhkan akses ke data ke prosesor lain, biasanya tugas program untuk secara eksplisit menemukan bagaimana dan kapan data dikomunikasikan. Sinkronisasi antar teks juga merupakan tanggung jawab program. Jaringan fabrik yang digunakan untuk transfer data sangat bervariasi meskipun bisa sederhana Ethernet. Hybrid Distributed Shared Memory. Komponen distributed memory adalah jaringan beberapa mesin memori atau GPU bersama yang hanya tahu tentang memori mereka sendiri, bukan memori pada mesin lain. Oleh karena itu, komunikasi jaringan diperlukan untuk memindahkan data dari satu mesin ke mesin lainnya. Komputer terbesar dan tercepat di dunia saat ini menggunakan arsitektur shared and distributed memory. Komponen memori bersama dapat menjadi mesin shared memory atau graphic process unit atau GPU. Selanjutnya itu message passing interface atau MPI. Karakteristik MPI. Komunikasi antar proses. MPI memungkinkan komunikasi antara unit pemrosesan. Biasanya disebut proses atau task. Standar industri. MPI adalah standar industri yang banyak digunakan untuk program paralel. Standar ini telah diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman seperti bahasa C, C++, Fortran, dan Python. Pesan. MPI berfokus pada komunikasi melalui pesan. Proses-proses mengirim dan menerima pesan untuk berbagai data dan informasi. Pesan-pesan ini memiliki alamat pengirim, alamat penerima, dan isi pesan. Yang terakhir yaitu operasi sinkronisasi. MPI menyediakan berbagai operasi sinkronisasi yang memungkinkan proses untuk mengatur urutan eksekusi dan berkoordinasi. Ini mencakup operasi seperti send and retrieve, serta operasi sinkronisasi kolektif seperti barrier. Tools pemrograman paralel. MSYS2 merupakan instalasi compiler yang mendukung OpenMP.
Berikut adalah contoh kode program MPI. Di mana kode program dimulai dengan inklusi untuk fungsi printf dan untuk MPI. Dalam fungsi main, MPI underscore in digunakan untuk menginisialisasi lingkungan MPI. MPI underscore com underscore rank digunakan untuk mendapatkan ID proses saat ini atau rank dari komunikator default. MPI underscore com underscore word. MPI underscore com underscore size digunakan untuk mendapatkan jumlah total proses dalam communication default. Program mencetak pesan hello world, I am process rank of size, di mana rank adalah ID proses saat ini dan size adalah jumlah total proses. Setelah selesai, program memanggil MPI underscore finalize untuk menyelesaikan lingkungan MPI. OpenMP programming. OpenMP adalah standar yang digunakan untuk program paralel multi-reading pada arsitektur shared memory. Pada compiler GCC, sehingga tidak perlu instalasi tambahan. Programmer cukup menambahkan direct OMP pada hashtag pragma dengan hashtag pragma. Memparalelkan program kompilasi program menggunakan GCC strap for PNMP. GCC F OpenMP. Adapun contoh dari OpenMP yaitu critical section, yaitu mengontrol akses bersama ke sumber daya yang bersifat bersamaan atau share resource sehingga mencegah thread mengakses bagian kode secara bersamaan. Contoh umum penggunaan critical section adalah untuk menghindari kesalahan pembacaan tulisan atau write pada variabel bersama. Selanjutnya itu barrier. Mekanisme yang memastikan bahwa semua thread yang berpartisipasi dalam blok paralel telah mencapai titik tertentu dalam program sebelum melanjutkan eksekusi. Barrier memastikan koordinasi antara thread, sehingga tidak ada thread yang melanjutkan eksekusi lebih cepat dari yang lain, sehingga memungkinkan sinkronisasi yang aman antar mereka. Atomic. Penggunaan atomic dalam OpenMP adalah untuk melindungi operasi terhadap variabel bersama dari kondisi perlombaan atau race condition. Ini berguna ketika beberapa thread berusaha untuk mengakses atau memodifikasi variabel bersama pada saat yang sama. Dengan menggunakan atomic, Anda memastikan bahwa operasi tersebut akan selesai tanpa interupsi. Atomic terdapat terbagi menjadi 4, yaitu update, read, write, dan capture. Update adalah operasi update digunakan untuk mengizinkan operasi penambahan atau pengurangan pada variabel bersama. Ini menghindari kondisi perlombaan atau race condition saat beberapa thread mencoba mengupdate variabel bersamaan. Read. Operasi read digunakan untuk membaca nilai dari variabel bersama secara otomatis. Ini memastikan bahwa operasi baca selesai tanpa gangguan dari thread lain yang mencoba membaca atau menulis ke variabel bersama. Write. Operasi write digunakan untuk menulis nilai ke variabel bersama secara otomatis. Ini memastikan bahwa operasi penulis selesai tanpa gangguan dari thread lain yang mencoba membaca atau menulis ke variabel bersama. Dan terakhir itu capture. Operasi capture digunakan untuk melakukan operasi pembaca atau penulisan sekaligus pada variabel bersama. Ini memungkinkan thread untuk mengambil nilai lama variabel bersama, melakukan operasi tertentu, misal perbandingan, dan menggantinya dengan nilai baru jika kondisi memenuhi. Share and private variable.
Private variable adalah variabel yang masing-masing thread memiliki salinan tersendiri. Setiap thread memiliki salinan yang terpisah dan tidak berbagi nilai dengan thread lain. Variabel pribadi biasanya digunakan untuk menyimpan data yang hanya relevan untuk thread tertentu dan ini menghindari masalah kondisi perlombaan. Shared variable adalah variabel yang dapat diakses oleh semua thread dalam lingkungan paralel. Ini berarti semua thread memiliki akses ke variabel yang sama dan dapat membaca dan menulis ke variabel tersebut. Variabel bersama biasanya digunakan untuk berbagi data antar thread. Tetapi ini juga bisa menjadi sumber potensi ketika kondisi perlombaan atau race condition jika tidak ditangani dengan benar. Selanjutnya yaitu environment variable. Dalam OpenMP, adalah beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja dan konfigurasi runtime dari OpenMP, memungkinkan untuk mengontrol berbagai aspek dari eksekusi paralel seperti jumlah thread, pengaturan schedule, dan lainnya. Berikut beberapa contoh environment variable dalam OpenMP yaitu num tree, schedule, dynamic, provide nested, stack size, white police, place, mix active level. Selanjutnya itu Amandel Hukum Amandel merinci sejauh mana peningkatan kinerja sistem dapat mencapai melalui para tugas. OpenMP function lebih merujuk pada fungsi-fungsi yang disediakan oleh pustaka. OpenMP untuk mengendalikan perilaku eksekusi paralel, mengakses informasi tentang thread yang berjalan. Reduction. OpenMP reduction adalah konsep yang digunakan untuk mengagresi hasil dari operasi yang dilakukan oleh banyak thread ke dalam satu hasil akhir. Digunakan ketika beberapa thread melakukan operasi yang bersifat komutatif dan asosiatif pada data yang berbeda. Conditional. OpenMP conditional ada istilah mengacu pada penggunaan klausa kondisional seperti if dalam rektif OpenMP untuk mengontrol apakah sebuah blok kode harus dijalankan secara paralel atau tidak. Single. Pragma OMP single adalah direktif OpenMP yang digunakan untuk mengendalikan bagian kode yang hanya dieksekusi oleh satu thread tunggal dalam sebuah tim thread. Sama halnya dengan master, tetapi perbedaan utama antara master adalah single memungkinkan thread apapun dapat melakukannya. For digunakan untuk mengindikasikan kepada compiler bahwa suatu loop for dapat dieksekusi secara paralel oleh beberapa thread. OpenMP master adalah digunakan untuk mengontrol jalanan kode paralel. Directive master digunakan untuk menandai blok kode yang hanya akan dieksekusi oleh thread master. Biasanya thread dengan ID 0 dan diabaikan oleh thread lainnya. MPI programming, Message Passing Interface atau MP programming. MPI adalah standar industri yang banyak digunakan untuk program paralel berbasis pesan. MPI CH2 atau Message Passing Interface CH2 dan MSMPI atau Microsoft MPI adalah implementasi dari antarmuka program paralel bernama Message Passing Interface atau MPI yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi paralel dan distribusi pada sistem yang terdiri dari beberapa prosesor atau komputer. MPI Send and Retrieve. Mengirim dan menerima adalah dua konsep dasar MPI. Hampir setiap fungsi tunggal di MPI dapat diimplementasikan dengan panggilan kirim dan terima dasar menggunakan fungsi pengiriman dan penerimaan dalam pemblokiran MPI. MPI point-to-point communication.
Jenis komunikasi ini terjadi antara sepasang proses, disebut juga komunikasi point to point. Dua jenis fungsi tersedia, send and receive. Proses sender menggunakan fungsi send dan proses receive menggunakan fungsi receive. Fungsi-fungsi ini dikategorikan menjadi synchronous send dan achronous atau Buffen send. Dalam achronous atau Buffen send, Buffen digunakan untuk menyimpan pesan. Adapun list of point-point function, yaitu MPI send. Fungsi ini mengirimkan pesan dari sender ke receive dalam blocking. Pesan tersebut berisi data dari semua tipe data MPI. Selanjutnya itu MPI iSend. Fungsi ini mengirimkan pesan dari sender ke receive dalam mode non-blocking. Dibandingkan dengan fungsi MPI send, ia memiliki MPI request sebagai parameter tambahan. MPI request adalah parameter keluarannya berisi status sender pada pesan asinkron. MPI rec. Fungsi ini menerima pesan dari sender dalam metode pemblokiran. MPI IREC. Fungsinya untuk menerima pesan dari sender dalam mode non-blocking, di mana dalam fungsi MPI rec, ia memiliki MPI request sebagai parameter tambahan. MPI request adalah parameter keluaran yang berisi status receive pesan asinkron. Yang terakhir yaitu MPI send direct. Fungsi ini secara bersamaan mengirim dan menerima pesan. Ini adalah fungsi komunikasi dua arah. Dalam fungsi ini, baik sender maupun receive saling mengirim dan menerima pesan. MPI Collection Communication. MPI memiliki komunikasi default yang disebut MPI Communication Word yang berisi semua pesan yang tersedia. Komunikasi kolektif melibatkan komunikasi data menggunakan semua proses di dalam komunikasi tertentu. Ketika panggilan kolektif dijalankan, itu harus dipanggil oleh semua proses dalam komunikator. Komunikasi kolektif dan komunikasi point to point dijalankan secara independen. Mereka tidak akan saling mengganggu. Dalam komunikasi kolektif, tidak digunakan point to point, yaitu komunikasi satu ke satu dapat memblokir atau tidak memblokir, tetapi semua komunikasi kolektif eh, tetapi semua komunikasi kolektif menghalangi. MPI broadcast. MPI broadcast digunakan untuk mengirim salinan data atau satu proses ke semua proses lainnya dalam suatu komunikator. Proses yang melakukan siaran mengirim data dan semua proses lainnya menerima data tersebut. MPI scatter digunakan untuk membagi data dari proses root ke semua proses dalam komunikator. Masing-masing proses hanya menerima bagian dari data yang sesuai dengan indeksnya. MPI getter digunakan untuk mengumpulkan data dari semua proses dalam komunikator dan menggabungkan menjadi satu set data pada proses root. MPI reduce digunakan untuk mengurangi data dari semua proses dalam komunikator menjadi satu set data pada proses root menggunakan operasi reduksi tertentu seperti penambahan dan maksimum. Baik, itulah tadi hasil dari resume materi dari materi 1 sampai 10. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.